it up on the big screens. The Great Fleet. Sure, you've been watching. We're currently 200 miles. Good day, Fleet Command. And their wings are... Go at the edge of maximum firing range. Recommend... Di awal season 5 ini, diperlihatkan seorang hacker muda dari Kolombia sedang melakukan peretasan. Di waktu yang sama, pimpinan pemberontak menyiarkan radio untuk melakukan perlawanan terhadap Amerika menggunakan virus yang lebih berbahaya dari flu merah yang menjangkit manusia dan tanaman. Scene berpindah ke pusat pendidikan Angkatan Laut di Napoli. Kapten Tom kini naik pangkat menjadi seorang laksamana Angkatan Laut. Dia mengisi pendidikan untuk para calon pelaut. Tidak ada lagi perang karena kedamaian dunia sudah pulih kembali. Murid Tom yang paling pintar bernama Swen terlambat menyerahkan tugasnya yang berjudul virus selanjutnya yang akan menyerang kita adalah cyber. Swen sempat bertanya apa tujuannya dia menjadi seorang prajurit jika tidak ada perang lagi. Gelombang unjuk rasa menentang pemerintah terjadi di Panama. Sebagai intelijen, Sasha dibantu Danny bertugas mengumpulkan informasi. Dari seorang informan, mereka mendapatkan kartu undangan dalam pesta ulang tahun Presiden Panama. Sementara itu, Elisa, Maylan, dan Jeter kini bertugas di Pusat Komando Angkatan Laut di Florida. Tampak ada 5 kapal perang Angkatan Laut yang diberi nama sebagai berikut. USS Jeffrey dengan Kapten Garnett sebagai komandannya. Kemudian ada USS Oliver, USS Cunner, dan USS Cruz yang diambil dari nama awak yang telah gugur saat menjalankan tugasnya. Dan tentu saja USS Nathan James yang dimana Kapten Kara sebagai komandannya. Laksamana Mike kini memegang Zulu aktual sebagai kapal induknya. Pemuda hacker tadi menyerahkan flash disk yang berisi virus ciptaannya kepada seorang anggota dari kelompok Viva Tavo. Namun tiba-tiba hacker ini langsung dibunuh. Kembali ke pangkalan Angkatan Laut di Florida. Jenderal Tom melihat kembali kenangannya di kapal USS Nathan James. Bertemu kembali dengan anggota lamanya termasuk Mike yang sama-sama kini menjadi jenderal. Sasha dan Candy tampil dengan seksoi di acara pesta Presiden Panama. Sedangkan Wolf dan Danny menyusup dari pintu belakang. Sasha sempat berkenalan dengan seorang pria Kolombia bernama Hector Martinez. Dia mengaku dari gerakan Kolombia baru di bawah pimpinan Gustavo. Presiden Panama kepincut dengan kecantikan Sasha. Karena itu dia dibawa ke dalam. Padahal Sasha sudah mempersiapkan bahan peledak. Danny pun muncul di sana dan Wolf sudah membidik presiden ini. Sasha hanya minta persetujuan presiden untuk membantu menyelidiki kerentanan pada sistem keamanannya. Merasa dipermalukan, Presiden Panama dengan tegas menolak penawaran itu. Sasha dan tim akhirnya pulang, tapi tatapan tajam Hector penuh dengan arti. Kembali ke Florida, ribuan warga Amerika menyaksikan perayaan ulang tahun US Navy. Tom senang karena Brooke hadir di sana menemaninya. Sementara itu, Kapten Kara mengajak puluhan warga untuk ikut berlayar di dalam USS Nathan James. Secara khusus, Laksamana Tom menyampaikan pidato perayaan ini. Sedangkan di Kolombia, pelaku yang membunuh hacker itu masuk ke sebuah warnet. Saat flash disknya dipasang, tiba-tiba seluruh sistem komputer di Pusat Komando Angkatan Laut mati. Just happened. Di waktu yang sama, Sasha menyaksikan berita dibunuhnya Presiden Panama. Mereka berempat ini dituduh sebagai pelakunya. Dengan bantuan informan mereka, tim bergegas pergi dari sana. Situasi yang awalnya meriah berubah menjadi kepanikan setelah puluhan pesawat tempur melancarkan serangan ke pangkalan Angkatan Laut tempat Tom berada. And their wings are... Peristiwa yang mirip dengan Pearl Harbor yang sangat melegenda. Seluruh kapal perang Amerika yang bersandar di pelabuhan ini dihancurkan. Garnett melaporkan sistem radar keamanan mereka tidak berfungsi akibat serangan virus cyber. Dengan persenjataan yang ada di sana, Tom, Mike, dan Brooke berusaha menjatuhkan pesawat-pesawat musuh itu. Firing range. Recommend moving closer to base.
Naas bagi Garnet yang sedang membawa amunisi untuk Mike terkena tembakan musuh. Kejadian yang sama menimpa juga Dr. Rios. Kapten Kara yang berada cukup jauh dari pelabuhan membatalkan rencananya untuk menyerang pesawat musuh karena dia tidak mau membahayakan penumpang sipil yang berada di dalam kapal ini. Tugas mereka adalah bersiap untuk melawan pertempuran selanjutnya. Akhirnya, Tom menemukan sebuah agen untuk menjatuhkan salah satu pesawat musuh. Meylan mendapat laporan 2 kapal perang angkatan laut hancur dan tenggelam. Ribuan orang menjadi korban akibat serangan yang tidak diduga ini. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah memulihkan komputernya yang terkena serangan cyber. Kembali ke Kolombia, Martinez melaporkan hancurnya armada angkatan laut milik Amerika kepada Gustavo. Sosok dalang dari serangan terkoordinasi itu. Dan mereka hanya kehilangan 2 pesawat saja. Mayat bergelimpangan di mana-mana, dari mulai prajurit hingga warga sipil. Tim intelijen terkejut saat mendapat informasi serangan menimpa armada angkatan laut di Florida. Meskipun Danny khawatir dengan keselamatan istrinya, tapi pulang ke Amerika bukanlah solusi. Dia mengajak rekan-rekannya untuk menuju Kolombia mengumpulkan informasi hingga bantuan tiba demi memburu pelakunya. Mereka semua sepakat dan saat itu juga mulai bergerak. Inilah dia sosok Gustavo yang mengklaim sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap serangan itu, bahkan menantang Amerika untuk berperang dengannya. You will lose. In the end, be free. Fight for that freedom. Norte! Al norte! Tratado! Tidak ada kata pensiun untuk seorang prajurit sejati. Tom dan Mike menyatakan dirinya untuk kembali terjun ke medan perang. From you soon, I'm gonna come looking for you! Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Elisa punya seorang sahabat dekat bernama Kelsey yang khawatir dengan keadaannya setelah serangan besar-besaran ini terjadi. Tom kembali ke markas komando. Mereka menyebut belum ada kabar dari USS Nathan James dan tim yang berada di Panama. Kelompok Grand Columbia Empire ini diduga akan menyerang juga Costa Rica dan Ekuador. Tom menugaskan Jeter untuk membawa anak didiknya Swen karena dalam tugas makalahnya dia menyebut serangan cyber ini akan terjadi. Kunci kemenangan dari perang melawan Gustavo kini bergantung di pundaknya seluruh awak kapal USS Nathan James. Gustavo mengajak Dubes Meksiko agar menyampaikan kepada presidennya untuk mendukung Kolombia melawan Amerika. Terlihat dari atas langit, kobaran api menunjukkan serangan cyber menjatuhkan juga satelit-satelit milik Amerika. Akibatnya, kapal USS kehilangan sistem GPS dan sistem persenjataan. Kapal ini hanya bisa mengandalkan sonar pasif dan senjata mesin 5 inci yang bisa ditembakkan tapi tidak bisa digerakkan. Meski begitu, tidak ada kata mundur untuk terus melaju menyerang markasnya Gustavo. Setelah berada di markas Komando Pangkalan Angkatan Laut, Tom minta bantuan Swen untuk menyelidiki dari mana virus cyber itu berasal, karena seluruh armada perang dari mulai kapal, tank, pesawat helikopter, dan bilik rudal Amerika lumpuh. Tiba di wilayah Kolombia, tim disergap kelompok pejuang pimpinan Armando yang berseberangan dengan Gustavo. Untungnya, salah satu dari mereka adalah teman baik Danny yang bernama Pablo. Bajen las armas. Pablo. Yeah, well, We work joint ops. Brazil, Colombia. Swen mulai menemukan petunjuk tentang virus yang menyerang sistem keamanan militer sesuai dengan hukum Metcalfe. Sistem yang tadinya dirancang untuk melindungi justru berbalik menghancurkan mereka. Yang belum Swen temukan dari mana virus itu berasal. Tim mendapat informasi bahwa Gustavo telah membangun sebuah jembatan untuk mengirim 40.000 pasukannya menuju Meksiko. Tugas mereka untuk menghancurkan jembatan itu. Tiba di kamp para pejuang, informan Sasa pamit untuk kembali ke Panama karena dia punya keluarga di sana. To get you out safe. Anything for CIA. Untuk menghadapi kapal musuh yang disebut korvet, Mike menurunkan torpedo dan rubber duck dari perahu cepat ke beberapa lokasi dengan cara manual. Tujuannya agar musuh mengira Amerika menurunkan beberapa armada kapal perangnya. Saat korvet itu termakan umpannya, kesempatan itu akan dimanfaatkan USS Nathan James untuk menyerang dengan senjata mesin. Karena lumpuhnya sistem radar target, Mike telah membuat garis pembidik manual di kaca depan. Tom menemukan sebuah daerah di Meksiko bernama Costa Hirvendo yang merupakan terminal minyak terbesar yang menyediakan bahan bakar untuk keperluan bandara dan angkatan laut.
Tom yakin Gustavo berencana menguasai lokasi tersebut. Jenderal Kincaid tidak setuju jika angkatan bersenjata mereka dikirim untuk melindungi lokasi itu karena mereka dibutuhkan di perbatasan. Demi memastikan dugaannya benar, Tom akan mengirim USS Nathan James ke teluk itu dibantu pasukan dari negara lain. Tiba-tiba, serangan terjadi ke kamp para pejuang. Gustavo pierde la esperanza. Here you are, middle of the jungle. Yeah, me, I got nothing else to live for. Anyway, I'm getting out. So you're exfil. They're playing those men hard. Take out the bridge. I might just do that. All right. Wolf segera membawa Candy, sedangkan Danny menyelamatkan Pablo yang terjepit kakinya oleh mobil. Sialnya, Danny dan Pablo tertangkap oleh tentaranya Gustavo. Mereka yang tertangkap dipaksa menunjukkan lokasi keberadaan Armando. Karena menolak bicara, satu persatu dieksekusi mati. Sementara itu, USS mulai menembakkan peluru 5 incinya ke arah kapal korvet. Danny tidak percaya, Pablo pun dieksekusi mati. Where is Armando? No hablo inglés. Musuh membalas dengan melepaskan torpedo yang berhasil dicegat USS. Inbound. Ma'am, what do we do? Our mark... Torpedo destroyed. EMAT signal has disappeared. Ketika giliran Danny yang akan dieksekusi mati, Sasha dan rekan-rekannya datang menyerang tentara Gustavo. Maybe it's all the same to you. Dengan bantuan jempolnya sebagai arah kemudi kapal, akhirnya tim USS berhasil menghancurkan kapal kampret itu. The ship is breaking apart. Target destroyed, ma'am. Dubes Meksiko untuk Kolombia dibunuh saat dia sedang berada di sebuah hotel. Itu akibat karena Meksiko menolak bergabung dengan Gustavo. Meski Pablo dan puluhan pejuang menjadi korban, tim SEAL dan pejuang yang tersisa akan meneruskan perjuangan mereka untuk menghancurkan jembatannya. Mike mengambil buku yang berjudul Moby Dick yang akan digunakan untuk memberikan kode ke markas komando. Dan Tom akhirnya mendapatkan komunikasi dari Mike sesuai dengan kalimat dalam buku kesukaannya bahwa kapal USS Nathan James siap bertempur. Words. Working. Fit for a fight. You loud and clear. Gustavo memberi perintah kepada Martinez untuk mengirimkan seluruh pasukannya menuju utara melalui jembatan. Di sisi lain, Swain menemukan 2 virus bernama Attack yang merusak seluruh sistem kendali keamanan militer Amerika. Meskipun Meksiko dan Kuba sedang bertikai, Tom berencana untuk membuka pikiran mereka agar bekerja sama melawan pasukan Gustavo. Negosiasi akan dilakukan di atas kapal USS Nathan James dipimpin langsung oleh Tom. Apakah itu artinya Jenderal Angkatan Laut ini akan kembali turun gunung untuk memimpin langsung perang melawan Kolombia? Dengan 12 kilo Samtex, tim menilai bahan peledak ini cukup untuk menghancurkan jembatannya. Diantar dengan helikopter tua yang masih menggunakan teknologi manual, Tom akhirnya mendarat di atas kapal USS Nathan James. This thing set out in the field in Pensacola for... Dia. Maddie Rollins. Pleased to meet you, sir. Welcome aboard. Thank you, sir. Time. Sir, still trying to find a place to store. Reps from Mexico and Cuba are boarding. Perwakilan Meksiko dan Kuba yang datang ke kapal USS bersitegang mempermasalahkan konflik mereka. Padahal musuh yang harus mereka hadapi sekarang adalah pasukan Gustavo. Tiba-tiba, Tom mendapatkan laporan bahwa Costa Rica telah runtuh berada di bawah kendali Gustavo. Setelah melihat tiang jembatannya yang kokoh, tim menilai bahan peledaknya tidak akan cukup. Tapi mereka bisa menggunakan si Kolonel Perez yang membunuh Pablo dan truk bensin yang ada di sana. Negosiasi yang dilakukan pihak Kuba dan Meksiko berujung baku hantam. Tom memberikan kesempatan kepada mereka apakah mau membantu Amerika atau tidak dalam menghadapi Gustavo jika mereka tidak ingin negaranya bernasib sama dengan Costa Rica. Tidak seperti Presiden Amerika sebelumnya, Presiden yang satu ini rupanya tidak mendukung langkah yang dilakukan Tom hanya dengan mengandalkan sebuah buku berjudul Moby Dick. Barulah setelah para jenderal ini mengancam akan mengundurkan diri, Presiden setuju untuk mengirim pasukan ke Meksiko. Kembali ke Kolombia, tim merampas mobil yang membawa Kolonel Perez.
Danny memberikan pukulan karena dia telah membunuh temannya. Sucios, sucios. Camino, coronel. No hay problema. Remember me? Kuba dan Meksiko sepakat untuk mengirim armada tempurnya dalam menghadapi kapal perangnya Gustavo. Perez dipaksa untuk menggunakan pakaian pejuang dan menghubungi wakil komandannya untuk memindahkan pasukan 10 km ke arah utara. Karena menolak, Danny menikam tangannya. We're talking, Lefty. Hasta que nos den la luz verde. Your march al norte ends today, Colonel. Di kolong truk bensin, Candy dan Wolf memasang alat peledaknya. Mendekati jembatan, Armando yang menggunakan seragam Kolombia minta petugas untuk mengizinkan truknya lewat. Tiba-tiba, si Perez berteriak menyulut serangan dari musuh. Baku tembak pun terjadi. Hola. Merasa telah dijebak, wakil komandan pasukan Gustavo ini kembali mengarahkan pasukannya ke jembatan. Saat tim terlibat kontak senjata, Perez berhasil melarikan diri. Tiba-tiba, insting Tom berkata ada bahaya yang mendekat. Dan ternyata 3 pesawat tempur Kolombia datang menyerang kapal USS. Tentara Meksiko dan Kuba yang berada di sana ikut membantu melepaskan tembakan untuk menjatuhkan pesawatnya. Three flanks turning back for another run. One kill. Nos pegaron. Sementara itu, Wolf masih berupaya menyalakan mesin truk bensinnya yang akan diarahkan ke atas jembatan. Helikopter dikerahkan untuk menghadapi 3 pesawat tempur musuh. Tembakan misilnya berhasil menjatuhkan mereka. Let's get behind the ship. They're coming back. Fire missiles. Got him. Damn it. Brother, you all right? Prajurit Gustavo tidak menyadari orang yang mereka tembak adalah kolonel mereka sendiri. Di saat yang sama, truk bensin itu diledakkan dan akhirnya jembatan itu hancur. Ademir, coronel. Giliran Tom yang menyebarluaskan panggilan radionya untuk Gustavo bahwa pesawat tempurnya telah hancur. Dan kini, Amerika bersama Meksiko dan Kuba mengajak negara-negara di Amerika Selatan untuk bergabung. Tom pun menantang Gustavo untuk perang dengannya. Let's be ready for what they throw at us. It's a good day. Jatuhnya 3 pesawat dan hancurnya jembatan membuat Gustavo marah besar kepada Martinez. Gustavo menginginkan 4 armada kapal perangnya fokus menyerang kapal USS. Dia menolak usulan Martinez untuk mengajak negara di Amerika Tengah membantu mereka. Meksiko dan Kuba sepakat untuk mengirimkan armada kapal perangnya menghadapi Gustavo. Mexico, we are grateful. Estamos unidos, hermano. Sementara itu, Armando membantu tim SEAL menuju landasan udara untuk menumpang pesawat di sana kembali pulang. Perwakilan Kuba dan Meksiko sudah pergi dari kapal USS menuju kapalnya masing-masing. Dan sekarang, 3 negara ini menunggu munculnya kapal perang Gustavo. Markas rupanya sudah mengirim 900 prajurit Angkatan Laut ke Meksiko untuk membantu negara itu dari ancaman Gustavo. Terdeteksi dalam radar, kapal-kapal Gustavo menginjak ranjau bawah laut yang sudah dipersiapkan pihak Meksiko. ODI, helm, come to court. Admiral, detonation detected. Their lead ship was just... This is Captain Aguilar, confirming Alpha. Land battery at the ready. They've headed for the... If the markers on either flank start to give us a return. Gagal dengan rencananya, Gustavo mengizinkan Martinez untuk membujuk negara lain bergabung dengan mereka demi menghancurkan kapal USS. Tim SEAL kembali terlibat baku tembak dengan musuh. Tiba-tiba, Wolf terpental saat menginjak ladang ranjau. Danny segera menolongnya karena kakinya mengalami luka parah.
on! Tim melanjutkan perjalanan menuju landasan udara yang masih berjarak 4 jam lagi. Tiba-tiba, USS mendapatkan laporan kapal Meksiko mendapat serangan. One more Grand Colombia. From Mexico, now heading directly for it. This is Davila. We are heading. Mexican ship has been hit. I say again, Mexico, this... Serangan misil berlanjut ke arah USS. Meski berhasil mencegatnya, salah satu misil mengenai kapal USS. Count it down. Tim membalasnya dengan melepaskan torpedo. Direct hit, sir. They're turning away. Chief, fuel pressure. Starboard side, 1 Alpha, 1 Bravo. It's heading your way. We slowed her down. Sementara itu, tim SEAL menemukan sebuah klinik untuk mengobati luka di kakinya Wolf. Medicine. Just in the wrong place at the... Kru kapal dan teknisi berusaha mengatasi kebocoran akibat serangan tadi. Tom merasa heran kenapa pihak Kuba yang sedang berhadapan dengan musuh tidak merespon panggilannya. Swain akhirnya menemukan petunjuk bahwa virus itu masuk melalui kartu akses mereka. Tepatnya 2 hari sebelum serangan terjadi pada pukul 2 siang. Faktanya, kartu akses mereka bisa terhubung dengan Bluetooth ponsel untuk menyelundupkan virus sebelum akhirnya menyusup ke dalam sistem. Di sini, Elisa teringat saat dia datang ke kantornya melewati metal detektor bersamaan saat dia sedang melakukan video call dengan Kelsey tepat di pukul 2 siang. Di luar dugaan, anak buah Gustavo memaksa masuk ke klinik untuk merampas persediaan obat-obatannya. Beruntung, keberadaan tim di sana tidak diketahui. USS kembali mendapat serangan bertubi-tubi. What's your location? The con! Aye, Captain has the con! And... How did we not see that missile coming? Direct hit, sir. How many detonations? Alhasil, lambung bagian depan kapal USS hancur. Tom bersikeras melanjutkan peperangan, tapi Kapten Kara menilai USS tidak layak untuk menghadapi mereka. Mike juga sependapat dengan Kara. Tom meyakini pihak Kuba telah berkhianat dan berpihak kepada Gustavo. Terminal minyak milik Meksiko pun dilaporkan telah dikuasai oleh musuh. Tom minta maaf kepada Kara karena dia terlalu berambisi. Tim pasukan khusus akhirnya menemukan pesawat tumpangan mereka. Kembali ke rumah, Elisa kini sadar bahwa dia telah dimanfaatkan Kelsey untuk meretas kartu aksesnya. Di saat yang sama, Swain coba menghubungi Elisa karena telah mendapatkan bukti kartu akses miliknya yang telah diretas yang menjadi sumber virusnya berasal. Mereka berebut ponselnya, itu menyebabkan Elisa tewas ditikam Kelsey. Hi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Belum jelas apa yang terjadi sebelumnya, namun tim pasukan khusus terjebak di sebuah gudang RAM di wilayah Jamaika. Damn it, where the hell are they? Mereka mendapat gempuran dari pasukan Gustavo. Is holding here. I am back full time. Sementara itu, Swain ditugaskan untuk memburu Kelsey yang telah membunuh Elisa. That woman had everyone fooled. You're doing your part. USS Nathan yang mengalami kerusakan diperbaiki sebelum diterjunkan kembali ke medan perang. Danny mendapat informasi dari tim Falter bahwa pertahanan Jamaika telah longgar. Dia bertanya tentang paket penting yang mereka bawa, yaitu Dr. Montano yang menjabat sebagai kepala strategi perang Gustavo. He's a brilliant tactical theorist. Meski mendapat penolakan, ternyata Laksamana Tom memimpin langsung penangkapan Montano. We can break this stalemate with Grand Colombia. Tom membawa Montano yang terluka bergabung dengan anak buahnya di dalam gudang minuman. Mereka bertahan di dalam gudang ini karena di luar masih terjadi peperangan antara pasukan Jamaika dengan tentara Gustavo. He might not live, sir. He'll live. Tiba-tiba Montano merebut senjata yang mengakibatkan leher Brooke keserempet peluru. It's the slug, you gotta dig it out. Great. We should be hearing from them soon. Montano akhirnya mengakui bahwa sebetulnya dia tidak mendukung Gustavo sepenuhnya. Keberadaannya di Jamaika justru melarikan diri dari penjahat perang itu. Awalnya, dia mengira Gustavo memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk rakyatnya. Namun yang terjadi adalah pembantaian dan pembunuhan terhadap warga sipil tidak berdosa. Listening to Tavo was a revelation. Going to do great good. You know his next moves.
Sepertinya Tom dan anak buahnya harus bertahan lebih lama karena tim penjemput tidak bisa mendekat ke lokasi. Miller dan Wolf akan bergerak ke garis pantai untuk mendapatkan CRCC-nya. Setelah itu, mereka akan kembali ke sini. Just need some working in. Doctor, this isn't about me. Montano memberikan sebuah benda yang berisi semua rencana serangan Gustavo. Pertempuran terjadi saat Miller dan Wolf kembali ke lokasi ini. Pasukan Gustavo melancarkan serangan. Baku tembak berlangsung sangat sengit. Tim berupaya menghalau serangan musuh. Karena Montano sudah tewas, tim bergegas pergi dari sana menuju lokasi ekstraksi. Kembali ke markas, para petinggi militer mendapat laporan dari intelijen adanya gerakan anti-Gustavo yang bermarkas di Kuba. According to Dr. Montano, there's a rebellion. Even if this intel is correct. Tom punya ide untuk bekerja sama dengan mereka agar bisa memanfaatkan pulau itu sebagai markas militer untuk menyerang Panama dan Kolombia. Kunci kemenangan dari peperangan melawan Gustavo. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Gustavo tidak segan-segan untuk mengeksekusi mati siapapun yang dianggap sebagai pengkhianat, meskipun mereka wanita atau anak-anak. Presiden dan para jenderalnya membahas rencana pengiriman 2 tim pasukan khusus dan ratusan senjata yang akan bergabung dengan pasukan pemberontak, yang ditaksir berjumlah antara 500 sampai 5.000 orang. Presiden ingin tahu apakah Jenderal Meilan yakin dengan rencana ini. How confident are you that when our team... Meilan merasa cukup yakin, namun Jenderal Anita tidak setuju karena dia sudah kehilangan ribuan marinirnya. He lost faith in Gustavo and gave his life. You want to airdrop a dozen of our finest. And we need it, sir. Presiden memberikan lampu hijau setelah Tom berhasil meyakinkannya. Thank you, sir. Sampai sejauh ini, Swain masih memantau keberadaan Kelsey melalui sistem pelacak yang dia buat. Jika pembunuh itu menggunakan ponselnya, Kelsey dapat menemukan lokasinya. Karena kehabisan uang, si Kelsey mencuri makanan dari Alfamart. Saat mencoba kabur, sebuah mobil menabraknya. Ternyata, dia datang lagi ke rumah saudaranya tempat dia menitipkan anaknya. Anaknya tidak tahu bahwa dia adalah ibu kandungnya. The guy who makes a mess and leaves the rest of us to tell me you're not. Adiknya kesal karena Kelsey menjadi buronan pembunuhan dan akibatnya rumah ini diacak-acak aparat dari mulai polisi, angkatan laut hingga FBI. Dia meminta Kelsey untuk menyerahkan diri, namun Kelsey menolak. I mean, at this point, according to the US government, you're me and Zoe. Tom mengawal langsung 2 tim pasukan khusus yang akan diterbangkan ke wilayah Kuba. Pleasure to hear your voice. Have a safe flight, Admiral. I'll load it up. When's the last time you jumped? Let's go get some. Akhirnya, terlihat si Octavio baru saja menemui Gustavo yang membunuh seorang peretas Kolombia menjelang serangan besar itu terjadi. ¿Qué beneficio a mí me ha traído tu militaridad? ¿Qué estás tratando de decir, Tavo? No tengo tiempo para novatos. Que fui yo. Saat mendekati wilayah udara Kuba, Swain meretas jaringan satelit negara itu melalui rangkaian gangguan sinyal agar keberadaan pesawat tidak terdeteksi musuh. Tim pasukan khusus dan ratusan senjata diterbangkan. Hi, sir. I have control of the cache. Namun tak diduga, musuh menembak pesawat tersebut. We have a missile detonator. Tiba di darat, Sasa sangat khawatir dengan keselamatan Tom yang diduga telah tewas. Commander, Lima team has landed. Admiral Chandler was also on board, ma'am. Tercatat, beberapa marinir lainnya tidak diketahui keberadaannya. Swain merasa bersalah apakah dia melakukan kesalahan. Tim memutuskan untuk mengambil dulu paket senjatanya meskipun berada di wilayah yang dikuasai Gustavo. We secure the gear, then we find the... They know we're here, so we have to move fast. Roger that. USS yang mendapat laporan menurunkan helikopter untuk mengecek puing-puing pesawat. Copy all. Ternyata, Tom berhasil mendarat tapi menderita luka sobek di perutnya. Tim bergerak ke lokasi markas militer Kuba tempat senjata itu mendarat. Tom panaskan batu untuk digunakan menghentikan pendarahan.
Martinez merasa Gustavo sudah di luar batas. Dia memaksanya untuk mengeksekusi mati anak buahnya sendiri yang dituduh berkhianat. Mis soldados, mi ejército. ¿Qué soy yo? El que haría lo que sea para protegerme. Tim akhirnya menemukan paket persenjataan itu yang mendarat di sebuah barak. Sementara itu, Tom memaksa seorang tentara pemberontak untuk membawanya menemui pimpinannya. Ternyata dia adalah Fuentes yang Tom kira telah berkhianat kepadanya. Saatnya mereka bekerja sama untuk melawan Gustavo. Kara mengarahkan kapalnya untuk mendesak kapal perang musuh di sebuah teluk. Anehnya, kapal itu hilang dalam sistem radarnya. Prepare to fire as soon as we get eyes on that ship. Where the hell did it go? Setelah berhasil menurunkan senjata-senjata itu, tiba-tiba 4 tentara Kuba yang mabuk muncul di depan tim. Tim pun segera menghabisi mereka. Karena berada di markas musuh, tim mulai terdesak, meminta evakuasi helikopter. Saat menahan pintunya, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Sasa begitu senang karena ternyata Tom masih hidup. Singkat cerita, persenjataan itu dibagikan ke ratusan anggota pemberontak untuk digunakan melawan tentaranya Gustavo. I'm full set, got that? Thank you for living up to your end. Martinez tidak punya pilihan untuk mengeksekusi mati mereka yang dituduh berkhianat, termasuk anak buahnya sendiri. Tiba-tiba, Kelsey dihubungi seseorang. Dan saat itulah, sistem pelacak yang digunakan Swen berhasil mendeteksinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Pertempuran paling epik tanpa jeda kembali dipertontonkan dalam film ini. Pasukan khusus Navy SEAL dibantu kelompok pejuang melakukan gempuran di Camp X Havana, Kuba. Gempuran musuh dari atas menara membuat tim gabungan kesulitan untuk membobol benteng pertahanan lawan. Puluhan pejuang menjadi korban dalam peperangan ini. Tom mengatakan gempuran sudah dilakukan selama 2 hari tapi belum membuahkan hasil. Target mereka adalah Salazar, presiden Kuba sekaligus atasannya Gustavo. Sasa menduga Salazar bersembunyi di dalam Camp X. Apabila Camp X runtuh, maka Kubanya Gustavo juga akan ikut runtuh. Bersembunyi di sebuah rumah, Kelsey didatangi Octavio. Ternyata mereka pasangan kekasih yang jadi anteknya Gustavo. Tidak datang sendiri, ternyata Octavio membawa 4 rekannya untuk kembali menyusun sebuah rencana serangan atas perintah Gustavo. USS Nathan James yang berada di Guantanamo menembakkan misil untuk membantu marinir yang sedang berjuang menguasai landasan udara. Tom meminta Kapten Kara mengarahkan kapalnya menuju Havana karena dia butuh bantuan USS. Tiba-tiba, bocah bernama Guillermo mengaku tahu jalan rahasia untuk masuk ke Camp X, yaitu sebuah terowongan yang berada di balik gereja tua. Saat itu juga, Tom mengirim tim untuk masuk ke dalam terowongan itu. Sementara kakaknya si Kelsey diinterogasi oleh para jenderal karena dia terdeteksi datang ke rumahnya. Dia mengaku adiknya itu telah dicuci otak dan pikirannya agar berbuat jahat oleh seseorang bernama Octavio. Dan kini, Kelsey telah pergi membawa mobilnya. Swen segera melacak lokasi keberadaan mobil itu. Setelah menyusuri terowongan, tim terhalang pagar besi yang harus diledakkan jika mereka ingin melakukan serangan dari dalam markas musuh ini. Karena melihat mobil mewah berada di sana, Tom yakin Salazar sedang bersembunyi di dalam camp itu. Tiba-tiba, kapal perang Gustavo melepaskan tembakan persis di atas kepala Tom. Seorang pekerja medis bernama Michael yang memiliki darah Latin dipaksa antek-anteknya Gustavo untuk bekerja sama dengan mereka. Jika tidak, putrinya akan dibunuh. Gustavo Barros necesita su ayuda. Karena serangan misil itu, 2 warga sipil menjadi korban. Kapal USS menembakkan misilnya untuk menyerang balik kapal Columbia. Pertempuran kembali sengit setelah pasukan musuh keluar dari bentengnya.
hanya itu, musuh rupanya menurunkan tank baja. Miller segera berlari untuk menyelamatkan Kapten Barco yang dijadikan target serangan oleh tank tempur musuh. Akibatnya, Miller kehilangan 2 kakinya yang hancur. Tim berupaya untuk memberikan pertolongan kepada Miller, sedangkan Danny mengalihkan tank tersebut agar menembak ke arahnya. Pertempuran makin sengit, dan kali ini helikopter Amerika yang membabat habis pasukan musuh. Wolf dan beberapa rekannya menusuk pasukan musuh dari belakang. Sementara itu, Miller segera dibawa naik ke atas helikopter. Akhirnya, Wolf berhasil naik ke atas menara untuk membantai musuh dari sana. Setelah berhasil merampas tank tempurnya, Danny menembak tembok musuh agar pasukan gabungan bisa menyerang masuk. Akhirnya, camp musuh itu berhasil dikuasai. Petugas keamanan segera menangkap Kelsey yang tiba-tiba menyerahkan diri ke markas komando Angkatan Laut. Meski Salazar telah ditangkap dan Camp X ini dikuasai, tapi Sasha belum menemukan bukti konkret rencana apa yang akan dilakukan Gustavo. Ternyata dalam cincinnya, Kelsey menyembunyikan pil racun. Diam-diam, dia minum racun tersebut agar petugas keamanan memanggil tim medis. Saat itulah Michael memanggil ambulan. Ternyata tim medis yang dipanggil itu adalah Octavio dan anak buahnya yang akan menyerang markas komando. Di saat yang sama, Tom menemukan barak pelatihan yang didesain mirip dengan pusat komando Angkatan Laut. Saat itulah musuh yang menyamar menjadi petugas medis melakukan serangan. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Jenderal Mike dan beberapa rekannya berlindung saat komplotan penjahat menyerang markas komando Angkatan Laut. Tapi mereka sudah lebih dulu menguasai markas ini. Tom pun menyadari Camp X ini dijadikan sarana latihan dengan desain denahnya persis dengan markas komando Angkatan Laut. Mike dan jenderal lainnya menyadari mereka telah dijebak oleh Kelsey yang bekerja sama dengan Octavio dan si petugas medis. Tak kehilangan akal, Swen yang bersembunyi meretas kamera monitor untuk mengawasi para penjahat itu. Tom menyadari yang mereka targetkan adalah presiden yang berlindung di dalam bunker. Octavio meminta presiden untuk keluar dari bunker. Tom khawatir karena banyak sandera di sana yang akan mereka manfaatkan sebagai ancaman. Tiba-tiba, salah satu pelaku masuk menciduk Swen. Beruntung, Jeter segera melumpuhkannya. Karena tim SWAT sudah dipanggil ke markas komando itu, Tom minta Jeter mengarahkan melalui terowongan. Merasa sudah tidak dibutuhkan lagi, si Octavio menghabisi petugas medis. Swen sempat mematikan aliran listriknya untuk memberi waktu kepada tim SWAT. Octavio memaksa presiden untuk keluar dari bunker, jika tidak dia akan mulai membunuh Sandra. Tanpa kata ampun, beberapa pegawai di markas ini dibantai karena presiden tidak mau keluar dari bunkernya. Tiba-tiba terdengar ledakan di luar markas karena tim SWAT terkena ranjau yang dipasang Octavio. Presiden terpaksa keluar setelah Octavio mengancam akan membunuh para jenderalnya. Kesempatan untuk melumpuhkan para penjahat itu berada di tangan Jeter dan Swen. Karena itu, Tom akan membuat simulasi agar mereka mampu melumpuhkan musuh. Tak diduga, Gustavo merilis video bahwasannya virus flu merah hanyalah akal-akalan Amerika untuk menguasai dunia. Giliran Octavio yang menayangkan secara langsung presiden Amerika yang dia jadikan sandera untuk mengakui semua tuduhan Gustavo. I have nothing to say to you. Saat Mailan ditodong, presiden Amerika tetap tidak mau mengaku. Tapi saat dia sendiri yang akan digantung, presiden Amerika yang mentalnya tempe terpaksa mengaku karena dia tidak mau mati. Octavio memaksa Tom untuk menyerahkan dirinya kepada mereka. Rupanya, Gustavo merasa belum menang selama dia belum menangkap Tom. Karena Tom jauh lebih berharga melebihi presiden. Dengan gentle, Tom siap menyerahkan dirinya asalkan presiden dan para jenderal dilepaskan. Tim SEAL kembali melakukan simulasi agar Swen bisa melumpuhkan para penjahat itu. Sementara, Tom kembali ke kapal USS untuk mengatur rencana dengan Kara yang sudah mempersiapkan torpedo yang akan disembunyikan di dalam perahu yang digunakan Tom saat mendekati kapal perang Gustavo.
Octavio berjanji akan melepaskan presiden untuk naik helikopter setelah Tom naik ke atas kapal perangnya. Kelsey baru menyadari telah dibohongi dan dimanfaatkan oleh Octavio. Akhirnya Swen dan Jeter mulai beraksi sesuai dengan hasil simulasi yang dilakukan tim pasukan khusus. Saat ledakan terjadi, Mike dan 2 jenderal lainnya ikut beraksi. Baku tembak pun terjadi. Saat musuh akan meledakkan atapnya, presiden menggagalkannya disusul dengan aksi Meylan yang melawan pelaku. Octavio yang sudah tersudut mengorbankan Kelsey agar dia bisa kabur. Naas bagi Meylan, dia tewas saat menjadi tameng ketika Octavio membidik presiden. Dan akhirnya, Octavio mampus di tangan Mike di saat akan meledakkan atap markas ini. Sedangkan Tom berhasil meledakkan kapal perang Gustavo dengan torpedo yang dia bawa. Gustavo tidak bisa berkata-kata saat dia mendapat kabar operasi kejahatannya gagal. Tom berhasil selamat dan kembali ke kapal USS. Sementara itu, Miller yang kehilangan kakinya dijenguk oleh sahabatnya, yaitu Brooke. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 9. Meski kehilangan kakinya, Miller bisa menerima kenyataan ini. Ditambah lagi, ada seorang wanita bangsawan yang memiliki cacat di mukanya akibat virus yang menyayangi Miller. Miller tertawa karena rekan-rekannya di USS Nathan James akan memulai serangan. Tom dan para jenderal melakukan serangan besar-besaran untuk menghancurkan pasukan musuh demi menangkap Gustavo yang diduga berada di Ruby, Kolombia. Martinez mengingatkan Gustavo dan para jenderalnya, Tom dan pasukan Amerika tidak akan menyerang Panama, tapi langsung menusuk ke lokasi ini yang memiliki pertahanan cukup lemah. Menolak untuk kabur dari tempat kelahirannya, Gustavo akan menunggu mereka. Bahkan dia lebih percaya pada ramalan kartu daripada pendapat jenderalnya sendiri. Seorang reporter akan ikut merekam serangan besar-besaran yang akan dilakukan Amerika. Dia wawancarai satu persatu anggota pasukan khusus dan kru kapal Nathan James. Martinez dan bawahannya mengambil keputusan untuk membunuh Gustavo karena lebih mementingkan ramalan istrinya daripada kemenangan dalam perang ini. Ketika dalam perjalanan, USS Nathan James mendapat kontak adanya 2 kapal perang musuh. Untuk melewati 2 kapal itu, Gator punya ide dengan melakukan trik melaju, kemudian berhenti, setelah itu berbelok tajam lalu mundur. Setelah ide itu direalisasikan, strategi ini berhasil mengecoh musuh yang tidak mengetahui keberadaan USS Nathan James. Tom mengumpulkan tim pasukan khusus yang akan dikirim untuk mendapat tugas berat mengintai lokasi keberadaan Gustavo. Kara minta suaminya untuk berhati-hati demi anak mereka, dia harus kembali dalam keadaan hidup. Setelah berangkat dengan helikopter, tim melanjutkan perjalanan dengan menyelam. Tiba-tiba kru USS kembali mendeteksi adanya kapal perang korvet mendekat ke arah mereka. Agar keberadaan kapal USS ini tidak terdeteksi oleh musuh, Swen punya ide menggunakan helikopter untuk mensejajarkan posisinya dengan haluan mereka. Kemudian memancarkan sinyal frekuensi tinggi berkode khusus. Meskipun penelitiannya ini belum pernah diuji coba, tapi Swen yakin ini akan berhasil. Strategi yang dilakukan Swen berhasil mengecoh kapal perang musuh. Tiba-tiba, Danny melihat adanya kapal pesiar milik tentara antek-anteknya Gustavo mengarah kepadanya. Sementara itu, Wolf dan Candy mengawasi dari jauh. Komandan musuh ini menemukan alat penanda yang disimpan tim di laut ini. Brooke dan Danny naik ke atas kapal untuk menghabisi mereka. Masuk ke dalam ruang kemudi, tak diduga Brooke terkena tombak ikan yang dilepaskan seorang bocah. Bocah itu terpaksa dihabisi, namun naasnya Brooke sendiri akhirnya meregang nyawa. Di saat Martinez datang menemui Gustavo, ternyata dia sudah mengetahui para jenderalnya berniat melakukan kudeta kepadanya. Martinez tertawa sinis karena Gustavo tahu dari kartu sihir istrinya. Dan faktanya, mereka semua sudah mengaku merencanakan pengkhianatan kepadanya. Dan akhirnya, Gustavo membunuh Martinez karena dialah dalang dari rencana kudeta itu. Tim benar-benar kehilangan atas tewasnya Brooke.
Sasha dan krunya tidak bisa mendengar apapun, padahal Tom sangat yakin ada kapal perang musuh yang masih mengintai USS Nathan James. Jenazah Brooke dilepas di lautan. Itu adalah makam terbaik bagi seorang prajurit angkatan laut. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Singkat cerita, tim pasukan khusus termasuk seorang reporter perang sudah berada di dalam tank amfibi. Tercatat 300 marinir akan ikut bagian dalam perang melawan pasukan Gustavo. Sebelum pergi, Sasha sempat menyampaikan dia sama sekali tidak mendengar adanya ancaman dari kapal perang musuh. Di pagi harinya, USS melepaskan tembakan ke markas musuh menjelang perang besar yang akan terjadi. Puluhan amfibi mendarat di pantai lokasi yang dijadikan benteng pertahanannya pasukan Gustavo. Kedua pasukan saling melepaskan tembakan. Ini adalah puncak pertempuran dalam film The Last Ship. Korban mulai berjatuhan dari kedua belah pihak. Heli tempur Amerika membantu dari udara. Ratusan prajurit musuh berhasil dibantai. Puluhan roket ditembakkan musuh yang berakibat pasukan Amerika banyak yang gugur. Sasha mengajak timnya untuk pindah posisi ke samping Kitty. Dilindungi seorang prajurit, reporter merekam pertempuran ini dari jarak dekat. Namun tiba-tiba prajurit ini tewas terkena hantaman roket. Bahkan ada seorang prajurit lainnya yang terlindas tank amfibi. Sasha menyusun strategi timnya untuk menghancurkan musuh yang menggunakan senjata mesin. And you, take care. Setelah Amerika menyerang habis-habisan, Sasha dan Candy berhasil masuk ke dalam markas musuh. Akhirnya, pertempuran berhasil dimenangkan pihak Amerika. Lebih dari 2 lusin yang ditangkap sebagai tahanan perang. Puluhan prajurit Amerika menjadi korban. Tim bantuan akhirnya mendarat di pantai. Tidak ada kata rehat. Kini, tim pasukan khusus dikirim ke lokasi yang diduga markas Gustavo. Gustavo menyadari Tom bukan mengejar Panama, tapi langsung menargetkan dirinya. Tidak ingin lari, Gustavo akan menghadapinya. Setelah kapal perang musuh kembali terlihat, Mike dan Tom sepakat untuk menghancurkannya dengan torpedo. Danny dan timnya melihat dengan jelas Gustavo berada di rumahnya. Mereka meminta agar segera dikirim tim bantuan. Setelah torpedo dilepaskan dan berhasil mengenai target, USS langsung melepaskan misil untuk memastikan kapal perang musuh itu hancur. Tiba-tiba tim disergap pasukan musuh padahal bantuan belum tiba. Tak diduga, ada kapal perang lain menembakkan misil tepat mengenai USS Nathan James. Tom dengan jelas melihat datangnya kapal itu persis dari depan. Sementara itu, tim SEAL masih terlibat baku tembak dengan pasukan Gustavo. Tiba-tiba, USS kembali mendapat tembakan misil yang dilancarkan oleh musuh. Tim SEAL balik menyerang, membantai habis prajurit musuh. Masuk ke dalam rumah, Wolf berhadapan dengan 3 musuh sekaligus. Meskipun berhasil menghabisi mereka, tapi darah mengucur deras dari punggungnya. USS mengalami kerusakan parah. Air mulai menggenangi kapal karena kebocoran di mana-mana. Ditambah lagi, semua sistem persenjataan tidak berfungsi. Tak lama lagi, kapal USS Nathan James akan tenggelam. Kara tidak punya pilihan selain menugaskan seluruh awaknya untuk meninggalkan kapal kebanggaan mereka ini. Ratusan kru mulai menaiki sekoci penyelamat.
Dan akhirnya tim bantuan tiba di markasnya Gustavo. Setelah semua awak turun termasuk Mike dan Kapten Kara, ternyata Jenderal Tom masih berada di dalam kapalnya. Candy segera memberikan pertolongan kepada Wolf. Sedangkan Sasha dan Danny menciduk si Gustavo yang sudah tidak punya taring lagi. Gustavo hanya ingin menyerahkan dirinya kepada Tom. The war's over. Dia merasa tidak punya harga diri karena ditangkap anak buahnya. Karena berniat mengambil pistol, akhirnya Gustavo ditembak mati. Meski kapalnya hampir tenggelam, ternyata Tom mengarahkan USS untuk menabrak kapal musuh. Dan akhirnya ini yang terjadi. I say again. Tom. Apakah di sini Tom ikut tewas? Dia dihantui oleh Russell, Miller, Nolan, Presiden Jeffrey, dan seluruh anak buahnya yang telah gugur dalam tugas. Dan ternyata Tom masih diberi kesempatan untuk hidup. Kapal musuh akhirnya tenggelam dan anak buahnya datang untuk menyelamatkan jenderal ini. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.